Latar belakang: madrasah merupakan suatu wadah atau tempat menuntut ilmu para siswa maupun mahasiswa. Madrasah sendiri adalah bentuk isim makan dari kata darasa yang bermakna belajar. Jadi madrasah berarti tempat belajar. Istilah madrasah sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu dan istilah tersebut masih dipakai sampai sekarang. Untuk kemunculannya sendiri, pada ahli mayoritas sepakat bahwa istilah ini muncul pada abad ke-11 Masehi. Ahmad Syaladi mengungkapkan bahwa munculnya madrasah ini tidak lain karena begitu masifnya aktivitas yang diselenggarakan di masjid, mulai dari kegiatan ibadah, pendidikan, politik, dan lain-lain. Madrasah Ahli Hadis. Madrasah Ahli Hadis adalah lembaga atau lingkungan pendidikan keagamaan yang fokus utamanya pada pengajaran, pengumpulan, periwayatan, dan kajian hadis Nabi Muhammad SAW. Madrasah ini berkembang pada masa awal Islam, khususnya pada abad kedua hingga ketiga Hijriah. Sebagai bagian dari upaya kodifikasi hadis secara sistematis, para ulama yang tergolong dalam madrasah ahli hadis menekankan pentingnya sanad atau rantai periwayatan yang autentik serta matan atau isi hadis yang sahih dengan pendekatan yang sangat tekstual dan berhati-hati dalam menerima riwayat. 1. Kelahiran Madrasah Ahli Hadis. Kelahiran Madrasah Ahli Hadis merupakan fenomena penting dalam perkembangan studi hadis dalam Islam. Secara garis besar, kemunculannya dapat ditelusuri pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi seiring dengan upaya sistematisasi dan kodifikasi hadis secara besar-besaran. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kelahiran Madrasah Ahli Hadis. Yang pertama, reaksi terhadap perkembangan ilmu kalam dan fikih. Yang kedua, kodifikasi hadis. Yang ketiga, penekanan pada sanad atau rantai periwayatan. Yang keempat, munculnya pusat-pusat studi hadis. Dan yang kelima, pengaruh terhadap ilmu fikih. 2. Faktor penyebab kemunculan aliran ahli hadis di Madinah. Yang pertama, Madinah sebagai pusat periwayatan hadis. Madinah merupakan kota tempat Nabi Muhammad SAW tinggal, berdakwah, dan wafat. Yang kedua, banyaknya sahabat di Madinah. Madinah merupakan pusat kegiatan Nabi Muhammad SAW setelah Hijriah. Yang ketiga, kehati-hatian dalam berijtihad. Aliran ahli hadis cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan akal dan analogi dalam menetapkan hukum. Dan yang keempat, pengaruh 7 fuqaha di Madinah. Generasi tabi'in di Madinah melahirkan ulama-ulama besar yang dikenal dengan sebutan 7 fuqaha di Madinah. 3. Corak fikih dan jejak ilmiah pada Madrasah Ahli Hadis. Corak fikih Madrasah Ahli Hadis terbagi menjadi beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, supremasi teks hadis. Yang kedua, pembatasan penggunaan akal. Yang ketiga, pendekatan literal. Yang keempat, mengikuti jejak salafus salih. Dan yang kelima, metodologi kritik hadis yang ketat. B. Jejak ilmiah Madrasah Ahli Hadis. Ada beberapa poin penting, yaitu meliputi yang pertama, kodifikasi dan kalifikasi hadis. Yang kedua, pengembangan ilmu-ilmu hadis. Yang ketiga, penulisan kitab syarah hadis. Yang keempat, pengaruh dalam pembentukan mazhab fikih. Dan yang kelima, pembentukan lembaga pendidikan dan tradisi keilmuan. B. Madrasah Ahli Rayu. Secara bahasa, al-rayu memiliki arti pendapat dan pertimbangan. Bisa juga berarti mengetahui dengan keyakinan hati. Akan tetapi yang paling lazim adalah makna awalnya. Al-rayu digunakan untuk menyebutkan pertimbangan yang matang dari akal manusia. Oleh karena itu, tradisi Arab menyebut zurayi bagi orang-orang yang mempunyai pertimbangan dan kematangan mental.
1. Kelahiran Madrasah Al-Hirayi. Kelahiran Madrasah Al-Hirayi yang juga dikenal sebagai mazhab Hanafi dapat ditelusuri kembali ke abad kedua Hijriyah atau abad ke-8 Masehi di Kufa, Irak. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit Al-Kufi 80-150 Hijriah atau 699-767 Masehi dianggap sebagai pendiri mazhab ini. Madrasah ini muncul sebagai respon terhadap perkembangan hukum Islam yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. 2. Faktor penyebab kemunculan aliran Al-Hirayi di Irak. Yang pertama, pengaruh sahabat yang berpindah ke Irak. Yang kedua, jumlah hadis yang lebih sedikit. Yang ketiga, munculnya persoalan hukum baru. Yang keempat, pengaruh budaya dan tradisi lokal. Dan yang kelima, kewaspadaan terhadap hadis palsu. 3. Corak fikih dan jejak ilmiah pada Madrasah Al-Hirayi. Corak fikih Madrasah Al-Hirayi. Madrasah Al-Hirayi adalah mazhab pemikiran fikih yang berkembang di wilayah Kufa, Irak pada masa awal Islam. B. Jejak ilmiah Madrasah Al-Hirayi. Jejak ilmiah madrasah ini sangat signifikan dalam pembentukan ilmu fikih klasik. Tokoh sentralnya adalah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Pengaruh kompetisi antara ahli hadis dan ahli hirayi. Dalam sejarah pemikiran Islam klasik, terjadi kompetisi intelektual yang tajam antara dua kelompok besar, ahli hadis dan ahli hirayi. Kelompok ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap sumber hukum Islam, yaitu al-Ra'i. Kelompok kedua ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap sumber hukum Islam yang pada akhirnya memberikan dampak besar dalam pembentukan hukum Islam dan pengembangan ilmu keislaman secara umum. Berikut adalah beberapa pengaruh dari kompetisi tersebut. Yang pertama, metodologi pengayaan dalam istinbat hukum. Yang kedua, munculnya mazhab-mazhab fikih. Yang ketiga, kritik dan penyempurnaan terhadap ilmu hadis. Yang keempat, timbulnya dialog dan sintesis ilmiah. Yang kelima, pengembangan ilmu ushul fikih. Kesimpulan, Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Al-Hirayi dengan ini dapat disimpulkan adalah persaingan dan interaksi antara Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Al-Hirayi merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan hukum Islam. Keduanya muncul sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam dalam memahami dan mengimplementasikan syariat dalam konteks yang beragam. Madrasah Al-Hadis menekankan ketatnya pegangan pada nas atau teks Al-Quran dan hadis dengan kehati-hatian tinggi dalam menggunakan akal.